Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku semuanya, disimak videonya baik-baik. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ad-darsul awal artinya pelajaran pertama. Al-khiwar, percakapan. Man huwa, siapa dia? Nah, jadi pada pelajaran pertama ini kita diajarkan untuk percakapan. Judul percakapan kita kali ini adalah Man huwa, siapa dia? Untuk memperkenalkan orang yang ketiga. Kita mulai ya percakapannya. Ahmad berkata, Assalamualaikum. Lalu Ali menjawab, Waalaikumsalam ya Ahmad. Kemudian Ahmad bertanya, Ya Ali, man huwa? Wahai Ali, siapa dia? Lalu Ali menjawab, Huwa tilmidun. Dia adalah seorang murid. Kemudian Ahmad bertanya, Masmuhu, siapa namanya? Lalu Ali menjawab, Ismuhu Ismail. Namanya adalah Ismail. Kemudian Ahmad berkata, Ahlan Ismail. Selamat datang wahai Ismail. Kemudian Ismail pun menjawab, Ahlan wa sahlan Ahmad. Selamat datang juga wahai Ahmad. Nah, jadi di sini mengajarkan kita untuk memperkenalkan teman kita kepada orang lain dengan menggunakan kata huwa, dan juga untuk laki-laki pakai ismuhu. Nanti untuk perempuan beda lagi. Nah, kita bahas untuk percakapan selanjutnya. Coba anak-anak ikutin semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ahmad. Ya Ali, man huwa? Huwa tilmidun. Masmuhu? Ismuhu Ismail. Ahlan Ismail. Ahlan wa sahlan Ahmad. Lanjut ke percakapan selanjutnya. Percakapan kedua. Al-hiwar. Man hiya? Siapa dia? Untuk percakapan yang kedua, judulnya sama dengan yang pertama, yaitu siapa dia. Akan tetapi yang pertama menggunakan kata huwa. Untuk seorang laki-laki atau dalam bahasa Arab dikenal dengan mudzakkar. Adapun hiya untuk perempuan yang mana dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan mu'annas. Ayo kita mulai dengan percakapannya, dimulai dari Aminah. Dari Aminah berkata atau bertanya, Ya Sa'idah, man hiya? Wahai Sa'idah, siapa dia? Sa'idah pun menjawab, Hiya tilmidatun. Sa'idah menjawab, dia adalah seorang murid. Aminah bertanya lagi, Masmuha, siapa namanya? Sa'idah pun menjawab, Ismuha Khadijah. Namanya adalah Khadijah. Kemudian Aminah mengatakan, Ahlan Khadijah. Selamat datang wahai Khadijah. Kemudian Khadijah menjawab, Ahlan wa sahlan Aminah. Selamat datang juga wahai Aminah. Jadi di sini juga mengajarkan kita untuk memperkenalkan teman kita kepada orang lain. Jadi ingat, kalau laki-laki menggunakan kata huwa dan kalau perempuan menggunakan kata hiya. Ingat ya anak-anak ya. Dan untuk membedakan perempuan kita sudah tahu namanya, dan juga salah satu tanda nama perempuan itu adalah di belakangnya ada
tanda tak marbutoh. Seperti Saidah, Aminah, itu kan di belakangnya ada tak marbutoh. Begitu juga yang tadi Ustadzah jelaskan sebelumnya, kalau laki-laki menggunakan kata ismuhu. Kalau laki-laki tadi menggunakan ismuhu, namanya. Dan begitu juga dengan masmuhu, siapa namanya. Adapun untuk perempuan juga berubah, menggunakan ismuha. Kalau laki-laki menggunakan hu. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ke tadribat, latihan-latihan. Silahkan ya anak-anak mengerjakan di buku paketnya masing-masing. Imlal faragha bi kalimatil munasibati. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang sesuai bacaan. Ya anak-anak mengerjakan titik-titik berikut. Mengisi titik-titik berikut berdasarkan percakapan yang ada percakapan sebelumnya. Jadi semuanya titik-titik ini jawabannya sudah ada di percakapan sebelumnya. Yang pertama Ismail. Ismail adalah seorang titik-titik. Yang kedua Khadijah. Khadijah adalah seorang titik-titik. Berikutnya man huwa, siapa dia, titik-titik-titik tilmidun, seorang murid. Yang keempat man hiya, siapa dia, titik-titik tilmidatun, seorang murid. Yang kelima ahlan wa titik-titik. Jadi anak-anak solihah silakan jawab ya. Silakan diisi titik-titiknya. Yang mana titik-titik tersebut sudah ada jawabannya di percakapan sebelumnya. Kita lanjut ke latihan kedua. Doa alamata sahih amama shawabi fi ma ya'ti. Berilah tanda checklist pada jawaban yang benar atau yang sesuai. Jadi anak-anak soleh silahkan beri tanda checklist pada jawaban yang benar. Soal yang pertama, man huwa, siapa dia? Nah, yang A, huwa tilmidun. Yang B, hiya tilmidun. Yang C, huwa tilmidatun. Nah, anak-anak dipilih sesuai dengan jawaban yang benar, huwa atau hiyanya. Kalau huwa untuk laki-laki atau mudakar dan hiya untuk perempuan atau mu'anas. Begitu juga dengan tilmidun. Kalau tilmidun itu untuk laki-laki, kalau perempuan tinggal menggunakan tak marbutoh di belakangnya. Begitu juga dengan soal yang kedua, man hiya, siapa dia? Nah, hiya di sini perempuan. Nah, kita cocokkan jawabannya yang benar. Soal nomor 3, huwa. Huwa titik-titik. Dia adalah tilmidun, seorang murid, tilmidatun, seorang murid, mudarisatun, seorang guru perempuan. Jadi anak-anak silakan dipilih di antara pilihan berikut yang menurut sesuai jawaban yang benar. Sesuai dengan mudakar dan mu'anasnya. Nomor 4, hiya. Dia adalah seorang yang A tilmidun, yang B tilmidatun, yang C mudarisun. Tilmidun artinya seorang murid, yang tilmidatun seorang murid, mudarisun seorang guru. Nomor 5, ismuha. Namanya adalah titik-titik. Nah, di sini Ustadzah sudah jelaskan. Di sini menggunakan domir ha, huruf H bukan huruf hu. Kalau H untuk perempuan, kalau hu untuk laki-laki. Sehingga kita mencari nama perempuan bukan mencari nama laki-laki. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan yang ketiga. Hawwil kama fil misala ini. Ubahlah kalimat berikut sesuai dengan contoh. Nah, anak-anak silakan ubah kalimat berikut sesuai dengan contoh. Al-misalu awal. Misal yang pertama, Ahmadu tilmidun. Kita ubah menjadi huwa tilmidun. Ahmad seorang murid. Kita ubah menjadi dia seorang murid. Begitu juga dengan Aminatu tilmidatun. Hiya tilmidatun. Aminah seorang murid. Dia adalah seorang murid. Itu saja yang diubah ya, sesuai dengan mudakar dan mu'anasnya. Zakaria tilmidun. Zakaria seorang murid. Dia adalah seorang muridnya. Kita cocokkan huwa atau hiya. Juga Abdullah ustadun. Abdullah seorang ustad. Zainabu tilmidatun. Zainab adalah seorang murid. Samiratu tabibatun. Samiro adalah seorang dokter. Sulaimanu tabibun.
Sulaiman adalah seorang dokter. Jadi anak-anak dirubah menggunakan huwa atau hiya, tergantung mudzakkar atau muannasnya. Kemudian al-mithalu tsani, misal yang kedua. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Huwa tilmidun, dia adalah seorang murid. Sama ya, ismuhu Ahmad huwa tilmidun, namanya adalah Ahmad, dia adalah seorang murid. Di bawahnya ada kolom Maryam. Kita lihat dulu di sini ismuhu Ahmad huwa tilmidun. Ingat, setelah ismuhu itu berarti namanya. Setelah huwa itu adalah profesinya. Profesi atau pekerjaannya. Jadi kalau di sini Maryam adalah sebuah nama, akan kita ubah sebelah sininya. Maka di sini berubah menjadi ismuha Maryam. Sementara tilmidunya tetap, akan tetapi dia perempuan, maka kita tambahkan tak marbutoh. Hiya tilmidatun. Begitu juga di bawahnya ada kolom ustadun. Ustadun adalah seorang ustad. Ustad bukan sebuah nama, akan tetapi sebuah profesi atau pekerjaan, sehingga namanya tetap seperti yang di atas, ismuha Maryam. Akan tetapi dia perempuan, kita ubah hiya ustadatun. Ingat, kita tambahkan tak marbutoh karena dia perempuan. Kemudian di bawahnya ada kolom Ismailu. Ismail adalah sebuah nama, sehingga yang kita rubah sebelah sini. Karena dia laki-laki menggunakan hu, kalau perempuan menggunakan ha. Jadi ismuhu Ismail. Adapun profesinya sama dengan di atas. Huwa ustadun. Ingat, kalau di atas tadi ustadatun, kalau di bawah ustadun. Karena yang di bawah itu laki-laki, yang di atas itu perempuan. Tinggal diubah seperti itu. Kolom nomor 1 ada kolom tabibun, yaitu seorang dokter. Nah, dokter itu kan profesi, berarti yang kita ubah di sebelah sini. Adapun namanya kita mengikuti yang seperti di sini. Kemudian yang kedua Fatimah, nama seorang perempuan. Jelas yang kita rubah di sebelah sini. Begitu juga yang ketiga Mudarisun, seorang guru. Nah, Mudarisun seorang guru, berarti yang kita rubah yang mana? Di kolom profesinya ya. Begitu juga dengan nomor 4 Sulaiman, nama seseorang. Yang kelima tilmidun, seorang murid, yaitu sebuah profesi atau pekerjaan. Kemudian kita lanjut ke latihan yang terakhir. Sil bainal ibarati fil majmu'ati alif wa ma yunasibuha minal ibarati fil majmu'ati ba. Hubungkan kolom alif dengan jawaban yang sesuai pada kolom ba. Jadi anak-anak silakan hubungkan kolomnya antara kolom alif dan pada kolom ba. Saling dihubungkan ya, kolom A dan B dengan jawaban yang sesuai. Di sini ada contoh pada nomor 2 ya. Man hiya, siapa dia? Nah, kita hubungkan dengan hiya ustadatun. Karena di sini hiya perempuan dan di sini hiya perempuan. Jadi yang pas dia adalah seorang ustadzah. Nah, nanti juga nomor yang lainnya begitu. Yang pertama man huwa, siapa dia? Nomor 3 Hasan, Hasan itu nama laki-laki, Zainab itu perempuan, dan yang kelima Asalam. Tinggal kita silangkan ya masing-masing sesuai pada jawaban yang benar pada kolom B. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menambahkan ilmu dan wawasan kita. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di buku paket dan dikumpulkan ketika kita tatap muka. Ustadzah minta maaf bila ada salah kata. Nah, sekian penjelasan dari Ustadzah. Apabila ada yang kurang jelas, bisa japri sama Ustadzah. Nah, tatim bidu'ai kafaratil majelis. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.